Semua ibu tentunya ingin melahirkan anak yang sempurna. Bahkan berbagai cara ia lakukan demi sang buah hati sejak masih di dalam kandungan. Namun sayangnya bukan itu yang dialami oleh Ibu Junika. 3 dari 4 orang anaknya lahir dengan berkebutuhan khusus. Keadaan tersebut membuat kesabarannya sebagai seorang ibu diuji. Namun ujian itulah yang justru membuatnya menjadi lebih kuat. Kekuatan yang akhirnya berbuah manis, terutama ketika ia berhasil membuat sekolah khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Lantas bagaimana perjuangan Ibu Junika Sugiersih merawat 3 orang anak yang berkebutuhan khusus? Saksikan kisah selengkapnya bersama Coach Dennis Lim dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Penuh Hikmah. Dan kali ini tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kita kan nggak bisa milih ya. Mau terlahir seperti apa, di keluarga yang mana, kondisinya seperti apa. Tapi kali ini kedatangan seorang ibu tangguh yang memiliki anugerah 4 orang anak. Tapi 3 diantaranya ada yang Down syndrome. Tapi Masya Allah ini malah jadi inspirasi yang luar biasa. Aku pengen langsung tanya-tanya dulu kepada beliau. Karena masalahnya ini anak-anaknya malah berprestasi nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Junika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Junika? Alhamdulillah sehat. Dan kali ini datang sama Irfan. Ya Irfan. Irfan sehat ya? Alhamdulillah Pak Uwan. Alhamdulillah sehat. Nah yang Irfan ini anak keberapa? Anak kedua. Kedua. Iya. Yang ke-1 sama yang ketiga dan keempatnya gimana kondisinya? Kalau yang pertama masih kuliah sih, jadi Masih dia kuliah. adik-adik yang ADHD ya? Ini nomor 2 Down syndrome, nomor 3 barusan lulus dari IPB. Alhamdulillah. Iya, nomor terakhir SMA kelas 1. Itu dia disabilitas intelektual juga. Oke, bagi yang nggak ngerti nih Bun, tadi ada juga disebut yang ADHD ya, ADHD. Itu tuh kayak gimana sih Bun? Apa dan kayak gimana? ADHD itu lebih ke dia konsentrasinya ya. Jadi selama ini saya sekolahkan dia di sekolah yang dalam satu kelas tuh tidak banyak karena fokusnya tuh gampang terdistrak gitu. Iya, itu. Jarak berapa tahun dari yang pertama sama Irfan yang kedua? Sekitar 2 tahun, 2 tahun lebih. 2 tahun. Nah, ini sekarang Irfan ikut ke sini. Kalau Irfan gejalanya yang Down syndrome. Down syndrome. Rasanya gimana Bun waktu awal tahu? Waktu itu yang justru Down itu suami saya, bapaknya Gitu. Irfan. Iya, karena dia malah lebih tahu Down syndrome itu apa. Jadi berpikiran bingung nantinya ke depannya dia akan bagaimana begitu. Iya. Perjuangannya gimana Bun sejauh ini, selama ini? Kesabaran ekstra kah atau justru malah ada momen-momen yang justru lucu mungkin? Banyak sih ya, lucu juga ada, kita juga harus lebih sabar juga ada. Yang penting tuh kita bisa terima dia sih, dan support dari keluarga, support dari lingkungan itu sangat penting buat orang tua ya, dengan Buat anak-anak. apa namanya support system ya? Iya, support system itu penting. Alhamdulillah. Terus Irfan ini gimana? Dia ada ikut kayak homeschooling gitu kah atau gimana? Iya, dia bersekolah di sekolah khusus yang kebetulan saya yang mengelolanya. Oh, Iya, dia sekolah khusus dan dia juga di situ dia berkegiatan selain kemampuan akademis, mereka juga dikasih kegiatan alat musik, menari, melukis, sama barista yang terakhir. Wih, ini bikin kopi? Iya. Irfan bisa, udah bisa Irfan? Bawa itunya produknya. Oh gitu. Nanti kita coba lihat ya. Masya Allah. Jadi tadi apa nama sekolahnya? Insan Anugerah. Insan Anugerah. Emang Bunda yang didirikan? Bunda yang dirikan? Iya. Dari tahun berapa? Tahun 2010. Irfan lahir tahun? 2000. Dengan modal seadanya, dibantu dengan teman-teman, kami dirikan sekolah. Dan dengan support system itu juga jadi nggak ketemu ya Bun, harusnya dengan orang-orang yang mungkin anak-anak seumuran, anak-anak yang mungkin ada yang ngeledekin, ngehina, ngebully. Ketemu kan karena saya memang ini tetap saya ajak kemana-mana. Saya kan intinya saya bilang gini, saya nggak mau anak saya kurung, jadi mereka tetap harus berkegiatan di luar, sosialisasi. Apa paling parah yang pernah didapati? Beberapa sih banyak, tapi saya kadang-kadang cuek ya, seperti dia waktu itu pernah pulang ke rumah, ada anak-anak kan mau pada main sepeda, dia mau ikut main, tuh anak-anak malah pada lari, dia kayak bengong gitu kan, waktu itu dia masih kecil. Kok lari? Iya kan, saya udah Van udah masuk aja main sama ibu aja sama Mas Arif ya, saya bilang gitu. Irfan hobinya apa sih? Hobinya apa? Sukanya ngapain?
Hobi sama itu melukis. Melukis, nari. Oh, suka melukis. Iya. Jago gambarnya ya? Alhamdulillah jago. Coba. Sama barista. Coba. Oh iya. Minuman. Oh pengumuman, ya minuman. Bikin minuman. Ya. Itu siapa aja yang ngajarin? Bunda semua? Bukan sih. Ada gurunya. Oh. Buah wajib. Buah. Iya, buah. Iya. Wah, saya nerjemahinnya mikir loh. Iya. Ini bunda bisa langsung. Iya, memang kalau dia sih sebenarnya komunikasinya makanya masih ini. Jadi saya cari bidang saya gali yang dimana dia ada kelebihan sih. Jadi kita nggak perlu fokus banget sama kekurangannya, kita cari kelebihannya. Iya. Dan itu juga dianya kan jadi seneng ya, Iya. nyaman ya, jadi happy, bahagia. Iya. Jadi setiap hari dilatih, diasah terus. Iya. Alhamdulillah. Irfan nanti pengen ngeliat ya bahwa Irfan ini juga bisa barista dan jago main musik. Nah ini yang nonton penasaran, nanti habis ini tunjukin ya. Iya. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Kopi susu kok. Oh ya. Wih. Iya, Dede. Kopi. Iya, sini. Sista. Iya, sini. Iya, satu. Ini buatan Nah. Irfan nih. Iya. Masya Allah. Ada satu lagi. Cobain ya, ini kopi susu gula aren.